Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebentar ya. Japanese flavor coffee 1 sama onion rings 1 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat MIC yang semoga senantiasa Allah curahi anugerah kemuliaan dalam kehidupan sahabat-sahabat sekalian. Ketika kita berbincang tentang sebuah kata bukber, buka puasa bersama, maka akan mendapatkan sebuah hal yang menarik dan unik, karena salah satu tradisi di Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, sebagaimana yang pernah saya alami di beberapa negara saat merasakan bulan Ramadan, semisal di Kairo ataukah kemudian di Saudi dan mungkin beberapa negara yang lain. Bukber di Indonesia memiliki keunikan dan ciri khas sendiri. Nah, bagaimana sudut pandang di dalam Islam saat menilai sebuah kata buka puasa bersama? Tentunya sudut pandang itu akan ada sisi positif dan akan ada sisi negatif. Maka sebelum kita membincangkan tentang positif dan negatif ini, kita berbicara tentang momentum buka puasa terlebih dahulu. Nah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah orang yang menjadi pemimpin tapi yang adil. Yang kedua adalah orang yang dizalimi, madlum. Tapi menariknya ada yang ketiga, ini adalah as-shaim hina yuftira. Orang yang berpuasa saat berbuka. Ya, momentum berbuka puasa adalah momentum yang memiliki keutamaan di dalam sudut pandang Islam. Apa itu? Doanya makbulah sekali, doanya mustajabah sekali. Nah, inilah salah satu kelebihan yang didapati oleh kita saat di bulan Ramadan. Salah satu dari lapis-lapis keutamaan di bulan Ramadan yaitu saat berbuka, tentang doa yang diijabahi. Nah, sekarang coba kita korelasikan, sahabat MIC yang semoga Allah muliakan ya, bagaimana menyambungkan antara keutamaan bulan Ramadan yang sudah Allah berikan keistimewaannya, berikan lapis-lapis keberkahannya, dengan tradisi yang ada di Indonesia atau sekitar kita, buka puasa bersama. Baik, coba kita membreakdown dulu poin-poin apa yang biasanya dilakukan aktivitas saat buka puasa bersama. 1, karena ada kata bersama, pastikan bareng-bareng, rame-rame, bareng dengan komunitas, dengan kolega, dengan rekan sejawat sekantor dan lain sebagainya. Pasti rame-rame. Yang kedua, makannya ya pasti di luar ya, outdoor, atau bukan di kantor. Bahkan juga mungkin tentunya bukan di masjid ya. Biasanya kan di hotel, di kafe, di restoran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, biasanya kan agendanya tidak hanya bukber, tetapi apa? Ada nilai-nilai kebaikan, silaturahim, komunikasi, kemudian jejaring untuk kemudian membuka tali-tali kekerabatan, dan lain sebagainya. Maka dari 3 poin ini, sahabat MNC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapati sebuah kelebihan-kelebihan dari bukber itu. Itu memiliki keutamaan, ada sisi baik-baiknya. Kelebihan dari bukber, asik sekali. Kita saling bertegur sapa, kita bisa menambah sisi-sisi kebaikan, silaturahim yang menjanjikan sebuah rezeki, bisa menyambung tali silaturahim dalam hal pekerjaan misalnya, dan lain sebagainya. Tetapi sisi baik ini jangan sampai menghilangkan sisi keutamaan waktu buka puasa. Apa contohnya? Contohnya yang pertama, salah satu keutamaan buka puasa itu adalah doa yang mustajabah. Maka
Di titik ini saat buka puasa yang biasanya dialpakan, dikhilafkan, dilupakan sama mereka yang bukber adalah tidak berdoa, tidak memanfaatkan kelebihan ini, tidak mengoptimalkan kesempatan yang sudah Allah berikan bagi mereka yang berbuka, doanya itu dikabulkan. Kenapa? Realitanya nih biasanya ya sahabat MNC, sahabat MIC, ketika kita mendapati adzan berkumandang, kita keasikan ngobrol, akhirnya kita yang terjadi adalah kita lupa terkait dengan kesempatan kita mendapatkan harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal Allahu Akbar, kita lagi asik ngobrol sama teman-teman kita. Karena reuni, karena lama tidak bertemu, hilang yang pertama. Apa itu? Salah satu sunnah Rasulullah adalah jika sudah iftar, waktu berbuka, maka segerakanlah. Kita asik ngobrol, tidak menyegerakan berbuka. Sunnah di situ mulai kemudian tersisihkan. Yang kedua, ada di antara kita ketika bukber itu kemudian langsung makan gercep gitu ya, langsung kita makan yang semuanya, nggak hanya minuman tapi juga langsung makanannya, langsung kita makan besar. Secara sunnah Rasul tentunya hal ini boleh-boleh saja, tetapi lebih baiknya adalah diawali dengan makanan yang ringan, takjil. Berikutnya yang terlepas, selain yang paling utama tadi saya sampaikan, adalah kemudian kita melupakan terkait dengan adab-adab saat berbuka puasa. Apa itu? Ya, mungkin karena keasikan dan lain sebagainya, kita tidak fokus terhadap adab-adab saat kita makan, saat kita berbuka puasa. Tapi yang paling penting adalah sekali lagi di sini doa. Sekali lagi doa. Apa itu? Begini teknisnya. Ketika azan berkumandang, saya berpesan sekali ini, bahkan berwasiat pada teman-teman sahabat, yaitu saat azan berkumandang, maka berhentikan semua aktivitas, lalu kemudian batalkan puasa kita dengan barang 1, 2, 3 teguk air, lalu kemudian kita berdoa. Berdoanya apa? Tentunya dengan doa yang disunahkan oleh Rasulullah. Zahabat doma wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Atau boleh Allahumma lakasumtu wa bika amantu dan seterusnya. Tapi jangan berhenti di situ, teman-teman sahabat. Lanjutkan, kita panjatkan doa-doa terbaik yang kita inginkan kepada Allah. Kenapa? Karena sehadis Rasulullah tadi, doa orang yang saat berbuka doanya diijabah. Maka saran saya, buatkanlah list doa-doa terbaik di bulan Ramadan dan dibaca saat berbuka puasa. Nah, maka dari sisi-sisi keutamaan buka puasa dan dengan kebaikan-kebaikan tradisi bukber kita yang bareng-bareng dengan teman-teman itu, keduanya tentunya memiliki kebaikan dan keutamaan. Maka jangan sampai keutamaan ini hilang ketika kita lebih mementingkan pada sisi bukbernya, euforianya saja, hanya sisi-sisi covernya saja, tetapi lebih utamakan bagaimana sunnah Rasulullah saat buka puasa itu. Makan yang ringan-ringan takjil, segerakan berbuka, manfaatkan doa-doa yang terbaik di saat mustajabahnya waktu buka puasa. Dan yang terakhir teman-teman, jangan lupa untuk sholat maghribnya tepat waktu. Dan jangan lupa berjamaah, karena makannya saja berjamaah. Masa waktu sholat kemudian sendiri-sendiri. Nah, inilah sebuah makna terkait bagaimana tradisi buka puasa bersama. Ketika yang baik bertemu yang utama, maka di situ akan muncul sebuah kesempurnaan dan kebaikan, khususnya di bulan Ramadan. Yuk kita nikmati sajian-sajian Allah di bulan Ramadan ini. Di antaranya kenikmatan saat berbuka puasa. Barakallahu fikum bitaufikillah. Saya Hirku Sumahadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.